Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Pasti disibukkan dengan SKP. Kali ini kita akan tutorial bagaimana menyusun SKP untuk tahun 2022. Disclaimernya adalah satu, ini untuk Satmikal BRPP UPP. Yang kedua, ini adalah penafsiran saya berdasarkan petunjuk dari Kepegawaian BRPP UPP. Dan apabila ada perbedaan menyangkut SKP ini, ya silahkan ditafsirkan menurut kata hatinya masing-masing. Oke, kita mulai aja. Kita login terlebih dahulu menggunakan NIP kita, password dan penjumlahannya yaitu 21, kemudian kita klik login. Oke, apabila sudah masuk pastikan di sini tertulis 2022. Kemudian ini kita langsung klik di sini perencanaan kinerja penyusunan SKP. Pastikan ini juga 2022 tambah periode kinerja. Kemudian kita masukkan bahwa ini kita penyuluh perikanan muda, pilih jabatan keahlian. Kalau terampil ya. Ini muda, kalau yang pertama silahkan. Kemudian di sini kita klik Palembang. Nah, atasan langsung kita adalah Pak Fahmi. Zulkarnain Fahmi. Kemudian penandatangan SKP ini juga adalah Pak Fahmi. Untuk media pun seperti ini, kecuali untuk yang pertama dan di bawahnya. Ini di sini adalah Pak Ruli dan Pak Fahmi dan Pak Ruli. Kemudian di sini periodenya sudah benar, SKP baru, kemudian kita submit. Setelah ini muncul, pastikan bahwa tanggal 31 Desember ini semua periode kerjanya sudah terisi semuanya. Nah, kita di sini belum muncul cascading atasan kita. Kalau pengen munculnya, kita logout terlebih dahulu, sync out. Kemudian kita login lagi pakai 7. Kita lihat perbedaannya ya. Nah, kita muncul halaman depannya langsung muncul cascading atasan kita. Tapi yang seperti saya bilang di grup bahwa kadang-kadang muncul 3 atau 4, biasanya 4 di sini. Di sini ada hilang 1 yaitu pembinaan kelompok perikanan. Tapi kita tunggu sampai besok-besok aja, nanti pasti dia muncul. Kemudian kita balik lagi terus ke perencanaan kinerja, penyusunan SKP. Lalu kita buat klik di sininya. Rencana kinerja ini 0 ya. Kalau kita pengen edit lagi di sini, edit periode kinerja, tapi kita di sini rencana kita 0. Nah, akan muncul seperti ini. Kemudian kita klik di tambah rencana kerja. Kita bahas satu-satu. Pertama, rencana kerja kita adalah menyusun rencana kerja penyuluhan. Pertama kita copy, kita paste di sini. Kemudian rencana kinerja atasannya adalah indirect. Kemudian ini masuk kinerja utama, submit. Nah, setelah muncul ini, kita langsung tambah IKI-nya. Tambah IKI-nya yaitu indikator kinerja individunya. Kita lihat lagi di Excel-nya. Ini sesuai dengan PK ya. Target bawahnya adalah 1, target atasnya 1, satuannya adalah dokumen. Di sini bisa kita isi keterangannya, kita bisa isi rencana kerja tahunan, tapi kosongin juga nggak masalah. Kuantitas maximize, dia tetap indikatornya adalah indirect karena di depannya tadi ada indirect. Nah, kalau perencanaan kinerja ini dia masuk ke dalam butir kegiatan 3508 ini ya. 35081039. Kita cari. Ini menyusun rencana kerja penyuluhan berbasis kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha. Kita klik. Sumber data pengukurannya yaitu rencana kerja penyuluhan.
Waktu pengerjaannya karena rencana kerja ini di Januari, jadi kita buat di Januari to Januari, nilainya akumulasi, target progresnya adalah 100. Penjelasan target bisa diisi, bisa kosongin, tapi ini menyangkut dengan bagaimana kita mencapainya. Kita bisa isi menyusun. Nah, terus kita submit. Nah, ini udah muncul satu. Kemudian yang kedua, tambah rencana kinerja. Rencana kinerja atasan kita apalagi nih, mendampingi kelompok di wilayah yang ditetapkan. Ini sebenarnya dia, nah ini masuk di terselenggaranya penyuluhan kelautan perikanan. Masuknya kita submit otomatis. Kemudian pasti dia akan berubah di sini. Di sini tidak ada kinerja atasan, di sini ada rencana kinerja atasan. Seperti ini, dia tulisannya tidak blok hitam. Kemudian kita tambah iki. Kemudian indikator kinerja individunya kita lihat lagi di tabel jumlah kelompok perikanan yang dibina. Target bawahnya adalah 12, satuannya adalah kelompok. Bisa dikosongin, bisa diisi, tapi saya kosongin aja. Kemudian dia kelompok perikanan yang disuluh, masuk di jumlah kelompok pelaku utama, pelaku usaha yang disuluh di sini. Kemudian di sini tidak terkait butir kegiatan ya, saya sudah mencarinya tapi nggak ketemu. Kemudian di sini adalah, kalau saya pakai profil kelompok perikanan. Kita bisa bagi Januari sampai Desember, jadi anjang sana bisa masuk sini semua. Jadi kita estimasi aja karena 5, 5, 10, 10, 10 akumulasi ya, jadi semuanya nanti pastikan jumlahnya harus 100. Nah ini silahkan diisi, tapi saya kosongin saja biar cepat. Kita submit. Nah akan muncul seperti ini. Kita lanjutin, tambah rencana kinerja. Kemudian kita masuk ke poin ketiga, yaitu menumbuhkan kelompok yang ditetapkan. Ini masuk di rencana kinerja terselenggaranya penyuluhan, masuk di kinerja utama juga. Kemudian di sini kita tambah iki-nya, indikator kinerja individunya, kita lihat jumlah kelompok yang ditumbuhkan. Nah, target bawah di sini tidak boleh diisi 0, tapi diisi 1 kepada 1 kelompok. Jadi targetnya adalah 1 kelompok yang ditumbuhkan, tidak boleh 0. Kalau 0 katanya temuan Irjen. Nah, ini kita lihat indikator kinerja atasannya masuk di kelompok perikanan yang ditumbuhkan. Yang dibentuk ya. Kemudian dia masuk di 3508 2021 06. 3508 2021 06. Nah, dia masuk di ini kelembagaan, menumbuhkan kelembagaan kelompok usaha atau pelaku utama di sini. Sumber data pengukurannya ini bisa berita acara pendirian kelompok atau badan hukum kelompok, atau pengukuhan
kelas kelompok. Waktu pekerjaannya terserah teman-teman, karena kebetulan ini sudah terlalui dan saya belum mencapainya juga, jadi saya akan masuk mulai dari September sampai Desember. Kita bagi aja di sini 25, 25, 25, 25, karena dia adalah akumulasi. Kita submit. Terus kita lanjut terus, tambah rencana kinerja. Yang ketiga adalah menilai kelas kelompok yang ditetapkan. Lanjut. Dia di sini indirect ya kalau menilai kelas kelompok ya. Submit. Kemudian di sini tambah IKI, indikator kinerja individunya. Kita lihat di Excelnya lagi. Target bawahnya 5, target pastikan target atasnya 5. Jadi kalau teman-teman pengen melebihkan nanti di targetnya, jadi bonus supaya nilainya bisa 120%. Dia tidak indikatornya juga indirect juga. Kemudian masuk ke butir kegiatan apa ini, penilaian kelas kelompok ini. Oh, di sini tidak ada di butir kegiatan juga, kita kosongin sumber datanya. Nanti berita acara penilaian kelas kelompok dan sertifikat penilaian kelas kelompok. Saya biasa melakukan mulai dari bulan Agustus sampai dengan September. Jadi saya isi di sini 50 tuh 50. Silahkan dijelasin targetnya. Oke. Kita lanjutkan lagi. Yang kelima yaitu kita lihat Excelnya. Meningkatkan kelas kelompok perikanan. Ini dia masuk di terselenggaranya penyelenggaraan KP, submit. Kemudian kita tambah IKI. Kemudian indikator kinerja individunya kita lihat di Excel lagi. Jumlah kelompok. Target bawahnya adalah satu kelompok. Naik kelas ya, dari pemula ke madya. Kemudian kuantitas maximize, saya nyari di sini juga tidak ada. Di sini masuk di ini, kelompok kelautan perikanan ditingkatkan kelasnya. Nah, butir kegiatannya juga tidak ada. Sumber data pengukurannya berita acara penilaian kelas kelompok dan sertifikat kelas kelompok. Sama karena saya melakukan tadi seperti penilaian, yaitu di Agustus dan September. Jadi kita input di sini adalah 50 tuh 50. Kalau teman-teman melakukannya di bulan apa aja terserah, dibagi aja. Kita submit. Kemudian tambah rencana kerja yang nomor 6. Melakukan pembinaan mikro. Nah, ini semuanya indirect. Kemudian kinerja utama, submit. Kemudian kita tambah IKI. Nah, target bawahnya 4, target atasnya 4, satuannya adalah
Biar nggak salah saya lanjut lagi di sini. Nah, sebentar. 4 unit ya, atau 4 unit bisa. Jadi 4 unit UMKM ya yang ditumbuhkan atau dibina. Tidak terkait dengan butir ke di sini nih masuk di ini menumbuhkan koperasi kelembagaan kelompok pelaku utama. Kemudian sumber data pengukurannya. Jadi di sini teman-teman ya, di sini sebenarnya bahasanya gampang ya, dibina. Jadi kalau udah ada OSS, teman-teman sebenarnya tinggal memperbaharui OSS-nya saja tiap tahun. Kalau sudah punya, jadi nggak perlu buat baru, tapi kalau buat baru juga silahkan. NIB dan perizinan lainnya. Kemarin saya realisasinya di antara Januari sampai dengan bulan Maret. Kalau jadi saya bagi aja di sini 35 30 submit. Ini sudah, kemudian kita tambah rencana kerja lagi untuk yang nomor 7, melakukan pembinaan. Ini pembinaan koperasi, jadi pembinaan koperasi bukan pembentukan koperasi ya, atau penumbuhan korporasi dan koorporasi. Korporasi ini bisa perusahaan, CV atau dan sebagainya ya, yang jelas sifatnya koorporasi. Judulnya pembinaan. Kalau ada penumbuhan ya alhamdulillah, kalau nggak ada ya pembinaan koperasi. Indirect kita submit. Tambah IG-nya, kita lihat Excel-nya lagi, jumlah yang dibina. Ini bahasanya sekali lagi yang dibina, bukan ditumbuhkan. Satu-satu kita lihat satuannya, unit ya. Kuantitas tidak di sini ada tadi sama. Sumber data pengukuran NIB Badan Koperasi, laporan pembinaan koperasi. Waktunya saya kemarin sudah tercapai nih, jadi di bulan Februari Maret sama 35 30. Kemudian nomor 8, indirect kinerja utama, tambah IG. Jadi semuanya indirect ini ya.
September. Intinya semakin teman-teman banyak isi ini, nanti realisasinya harus semakin banyak diisi. Nomor 8 sudah, nomor 9 kita buka lagi nomor 9. Indirect, kinerja utama, submit. Kemudian kita tambah iki, kita langsung cepat aja ya. Kalau kecepatan bisa di pause-pause. Ini bentuk bukti pengukurannya, nanti laporan yang diupload. Ini saya sudah tercapai kemarin di Januari sampai dengan bulan April, Mei deh, Mei. 20. Nomor 10 sekarang. Ini akses infotek ini yang biasa sering teman-teman laporkan sebagai apa ini namanya, folder, leaflet, bahan tayang dan sebagainya. Tambah iki, kuantitas, kita lihat. Nah, ini karena kita lakuinnya per bulan ya, sumber data pengukuran yaitu materi penyuluhan perikanan. Kita bagi aja 5, 5, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 5. Karena tiap bulan ada ini. Oke, terus tambah rencana kinerja, kita yang sosialisasikan 12 kelompok. Submit, kemudian kita tambah iki 12 kelompok juga. Laporan, kemarin melakukannya mulai dari bulan Agustus sampai dengan September, jadi kita isi aja di sini 20, 20, 20, 20, kali total adalah 100. Kita submit, kemudian nomor 12
kita lihat di sini, kita copy ya. Satu-satu. Oh, setelah satuannya program KKP, laporan pendampingan bantuan pemerintah. Saya kemarin mulai dari bulan Juni. Jadi kalau kita bagi 7 atau misalkan ini 10, 20, 4, 50. Intinya jumlahnya harus 100. Kenapa bobotnya? Ini bobotnya besar karena di sini full pendampingan ya, lebih banyak di sini ya. Submit, kemudian berikutnya nomor 13, indirect juga, kemudian kita tambah iki. Ini indikator kinerja individu. Ini adalah target bawah 200, target atasnya 200, satuannya adalah, kita lihat di Excelnya, data. Tidak pakai dengan butir indirect juga. Sumber data pengukurannya yaitu input Kusuka, updating Kusuka, dan pendataan produksi. Januari dari September kita bagi aja. Karena tiap bulan kita harus input data produksi. Oke, tambah rencana kinerja yang belum terakhir 14, membuat laporan tahunan. Submit, kemudian kita lihat lagi di sini jumlah dokumen laporan tahunan. Kita klik tambah iki. Naikin satu-satu laporan aktivitas indirect, tidak sumber data laporan tahunan. Ini pasti dilakukan di Desember, maka realisasinya harus di Desember 100, kemudian kita submit. Dan yang terakhir kita lihat tata kelola ya, nilai indeks. Kita klik nilai indeks, dia masuk di tata kelola pemerintahan lingkup RPP, masuk kinerja utama, kemudian kita tambah iki, kemudian kita lihat lagi tercapainya IKSN 70 sampai 74. Satuannya adalah indeks nilai indeks, nilai indeks kuantitas, dia tidak terkuit. Indikator kinerja individunya yaitu indeks
profesionalisme ASN BRPPOPP. Sumber data pengukurannya IP ASN. Dan ini karena berhubungan tentang seminar, pelatihan, dan yang lain-lain, maka kita bagi aja per tahunnya. Atau kemarin ya kita tulis 5. Atau kemarin Juli itu harus sudah 100% ya. Kita langsung saya ke Juli saya. Kita isi 5, 10, sorry. Submit. Oke, ini semua SKP sudah kita tulis dan semua sudah muncul di sini. Coba kita di sini karena belum muncul seperti IG Atesan, kita ubah IG dulu. Ubah IG-nya, padahal sini sudah benar jumlah kelompok utama di sana. Yang di Solo kita submit lagi, belum muncul dia, tapi nanti pasti muncul. Oke, kita balik lagi ke perencanaan kerjasama penyusunan SKP. Kita di sini udah muncul 15. Dan di sini juga belum muncul karena di halaman depannya belum muncul. Kita sign out dulu, kita login lagi pakai apakah sudah muncul. Ya, munculnya masih 2 gini. Jadi yang tadi itu belum muncul. Yang di nomor 2. Oke, cukup sekian penyusunan SKP ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman. Mohon maaf apabila kecepatan. Kalau kecepatan ya silahkan pakai di pause saja. Demikian disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.